Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini kawan-kawan pada hari ke-5 puasa, hari Sabtu, kita coba ke kebun mengontrol perkembangan kebun kita. Walaupun di bulan puasa kita tetap semangat mengelola kelapa sawit kita. Jadi hari ini teman-teman, karena faktor puasa, jadi kita melakukan pekerjaan yang sedikit agak ringan. Jadi salah satu pekerjaan yang sangat kita kerjakan pada saat bulan puasa adalah melakukan pembersihan pokok sekitar 50 cm dari pokok kurang. Sebenarnya untuk apa? Kita ingin memberikan boron kan. Jadi sawit kita seperti ini, tentu banyak gulma yang tumbuh di sekitaran pokok sawit, polifis dan juga gulma-gulma berkayu seperti ini. Ini harus kita cabut teman-teman. Namun sebelum kita melakukan pembersihan, tentu kita harus menggunakan alat pelindung. Maaf, bukan alat pelindung tapi alat bantu agar dalam membersihkan keringan ini dan pokok ini kita tidak terkendala, jadi aman menggunakan sarung tangan seperti ini teman-teman. Kenapa kita membersihkan pokok kelapa sawit ini teman-teman? Mengingat harapan kita dalam pemberian pupuk boron, walaupun pupuk boron itu jumlah pemberiannya sedikit, 50 sampai 100 gram per pokok, jadi harapan kita pemberian pupuk boron itu tetap harus 100% masuk ke pokok kelapa sawit, jadi tidak dimakan oleh gulma-gulma seperti ini. Jadi ketika gulma seperti ini ada di pokok sawit kita taburkan pupuk boron, tentu dia akan meresap dan memakan pupuk boron tersebut. Jadi kawan-kawan sekalian, ada dua metode pemberian pupuk boron di kelapa sawit. Untuk ukuran kelapa sawit seumur 5 tahun, hampir 6 tahun, kita tidak bisa lagi memberikan di pucuknya teman-teman. Jadi kita memberikan di 50 sampai 1 meter dari tanah. Jadi gulma-gulma ini kita bersihkan, kemudian nanti sebagian ketika kita ingin memberikan pupuk boron jumlah 50 gram misalnya, kita bisa memberikan sekitar 30 gram itu di 3 titik di pelepah-pelepah di bawah sekitar 50 meter dari tanah, dan sebagiannya kita tabur di tanah langsung. Jadi kenapa kita buat metode seperti itu? Yang pertama, pemberian pupuk boron ketika diberikan di tanah itu langsung menyerap, dan sebagian di pokok itu akan sedikit demi sedikit akan diresap oleh tanah. Karena pemberian pupuk boron itu sebenarnya tidak perlu langsung ke tanah, karena pupuk boron itu harus dengan jumlah sedikit diberikan pada pokok sawit, dan dia sedikit demi sedikit harus diserap oleh pokok sawit. Jadi seperti ini teman-teman, kita coba membersihkan pokok sawit kita laksanakan pada bulan puasa ini. Untuk bagian di area piringan, kita usahakan 30 cm dari pangkal batang ini kita bersihkan. Jadi 30 cm itu kita bersihkan gulma-gulma yang ada di bawah ini, karena nanti ketika air turun mengenai pupuk boron yang kita berikan di sela-sela pelepah ini, kemudian dia akan turun. Andai kata di bawah ini banyak rumput, tentu itu juga akan merugikan kita, karena pupuk boron itu diserap oleh gulma-gulma yang ada di bawah ini. Jadi sekitar 30 cm dari pokok kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya teman-teman.
seperti ini teman-teman, yang kita telah kerjakan. 50 cm dari pokok kelapa sawit ini sudah di tanah sudah kita bersihkan, dan sekarang sudah bersih. 30 cm dari pangkal pokok juga sudah bersih. Jadi teman-teman sekalian, salah satu fungsi pupuk boron yang kita berikan kepada pokok kelapa sawit kita adalah memberikan pertumbuhan sel baru pada kelapa sawit kita, kemudian menyeimbangkan nutrisi dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Kemudian yang terakhir, yang satunya juga adalah memberikan tambahan lendir pada buah betina kelapa sawit. Dan ketika saat serangga penyerbuk datang, dengan banyaknya lendir pada buah betina itu, bunga buah betina itu akan memberikan keseragaman dalam pembentukan buah di janjangan kelapa sawit. Kemudian teman-teman, dalam pemberian pupuk boron ini kita memberikan 1 kali biasanya dalam setahun, dan biasanya setelah pemberian pupuk KCL. Jadi terakhir setelah kita berikan pupuk dolomit, fosfat atau TSP, kemudian urea, terakhir baru KCL. Kemudian yang diselang sekitar seminggu atau 2 minggu baru kita berikan pupuk boron kepada kelapa sawit kita. Jadi setahun kita berikan pupuk boron itu 1 kali. Tapi kalau kita ingin memberikan 2 kali juga lebih bagus, 50 gram dan 50 gram pada periode berikutnya. Mungkin seperti ini teman-teman yang kita kerjakan hari ini, mengingat puasa juga, jadi kita menyeimbangkan pekerjaan yang kita berikan dan kita kerjakan di kelapa sawit itu tidak terlalu menguras tenaga ketika kita dalam bulan puasa. Jadi harapan kita, pokok kelapa sawit yang kita rawat dan kita berikan pupuk secara rutin itu memberikan sedikit tambahan rezeki kepada kita sebagai petani atau pekebun kelapa sawit. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.